Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Di video sebuah kisah misteri kali ini kembali sebuah kisah kiriman dari seorang sahabat misteri akan saya ceritakan untuk menemani malam sahabat-sahabat semua. Saya jamin di video kali ini kita semua bakalan merinding mendengarkan pengalaman misteri yang dialami Mbak Yuni. Astagfirullahaladzim. Lanjut ya. Yang dialami oleh Mbak Yuni. Aduh, awal-awal aja udah merinding. Ini take yang untuk kesekian kalinya ya. Kalau sahabat-sahabat ngelihat snap di IG saya udah jelasin. Sekarang jam 1:30. Lihatlah snap IG saya. Jadi kita lanjut nih, nggak saya potong lah, biarin lah nih. Jadi Mbak Yuni ingin membagikan sebuah pengalaman misteri yang dia alami. Jadi Mbak Yuni ini di tahun 2015, sahabat-sahabat, pergi liburan bersama dua orang temannya. Teman Mbak Yuni dari kecil, sahabat baik Mbak Yuni yang bernama Mbak Gita dan Bang Rido. Yang mana di tahun 2015 tersebut, mereka ini liburan ke salah satu kota besar yang ada di Nusantara, sebut saja ya, inisialnya Kota J. Dari kejadian misteri yang dialami di Kota J, ini menyebabkan salah satu dari mereka bertiga meninggal dunia, sahabat-sahabat, akibat gangguan yang cukup ekstrim lah yang dialami Mbak Yuni, Mbak Gita, sama Bang Rido. Nah, Mbak Yuni, Bang Rido, sama Mbak Gita ini berasal dari Pontianak. Jadi diceritakan mereka bertiga ini rumahnya itu deketan, tinggal sekampung. Dari SD, SMP, SMA, mereka tuh sama-sama terus, satu sekolahan terus. Namun setelah lulus SMA, Mbak Yuni ikut sama saudara dari ibunya ini merantau ke kota Surabaya. Sedangkan Mbak Gita sama Bang Rido ini masih tinggal di Pontianak. Mbak Yuni merantau ke Surabaya ini sekitar 3 tahun, sahabat-sahabat. Jadi selama 3 tahun itu nggak balik-balik memang, lebaran pun nggak balik. Nah, setelah dia merasa punya pengalaman, ya punya skill lah dalam bidang yang ditekuni Mbak Yuni, modal juga sudah cukup. Mbak Yuni pun pulang kembali ke Pontianak untuk membuka usahanya sendiri. Nah, setelah Mbak Yuni ini lulus SMA, ya, Mbak Yuni ini kurang memang berkomunikasi dengan dua sahabat baiknya, Mbak Gita dengan Bang Rido. Ya nelpon tuh palingan cuman sesekali doang. Namun kurang lebih sekitar setahun lah ya sebelum Mbak Yuni pulang ke Pontianak, tiba-tiba saja Mbak Gita nelpon Mbak Yuni pada satu malam menanyakan, kamu betah amat di Surabaya? Kata si Mbak Gita. Jangan-jangan sudah punya calon suami ya di sana. Sampai-sampai lupa pulang ke kampung halaman, lebaran aja nggak pulang. Dijawablah sama Mbak Yuni. Dia bilang kayak gini, bukannya nggak mau pulang. Biaya yang kupikirkan bolak-balik. Aku juga nggak lama lagi kok di sini. Sebentar lagi kita bakal kumpul di Pontianak. Tenanglah pokoknya kamu. Nanti kita buka usaha sama-sama di sana. Ya bagus, Mbak Gita bilang. Tapi kalau bisa jangan lama-lama ya. Kalau bisa, akhir tahun 2014. Kamu sudah ada di Pontianak. Loh, kenapa? Ditanya sama Mbak Yuni. Aku mau merit. Ah, serius? Sama siapa?
Ada ya laki-laki mau sama kamu? Mbak Yuni bilang kayak gitu sambil bercanda ke Mbak Gita. Adalah, emang kau pikir temenmu ini tidak laku apa? Pokoknya aku tidak mau tahu. Pernikahanku nanti kamu harus datang. Ya aku datang, Mbak Yuni bilang kayak gitu. Tapi aku harus tahu siapa laki-laki yang beruntung yang bisa mendapatkan kamu. Aku tidak mau kasih tahu. Surprise, kata si Mbak Gita. Nah, jadi setelah telepon itu terputus, rasa penasaran ini begitu besar yang di dalam hati Mbak Yuni. Dia mencoba untuk bertanya ke Bang Rido. Rido nih, masa Rido nggak tahu? Pasti Rido tahu siapa calon suami dari Yuni. Ditelepon lah Bang Rido. Langsung ditanya sama Mbak Yuni, "Duh, kok dapat kabar ndak?" "Kabar apa?" Gita katanya mau nikah, mau merit. Dia nyuruh aku balik akhir tahun 2014 ini. Masa iya? Jadi apa ya, seakan-akan Bang Rido ini mengekspresikan kayak kaget juga. Masa iya? Kok aku nggak tahu? Yang benar aja kau nih. Masa kau nggak tahu? Kalian mau ngerjain aku ya? Nggak, betulan. Aku nggak tahu Yun. Nantilah aku cari tahu. Aku tanya sama keluarganya Gita. Nanti kabarin ke aku ya kalau sudah dapat. Kira-kira siapa? Tapi feelingku Mbak Yuni bilang nih ke Bang Rido, kayaknya si Gita ini dijodohin deh sama keluarganya. Ya enggak? Nah, sama sekali nih Mbak Yuni nggak kepikiran yang aneh-aneh. Yaudahlah, Bang Rido pun bilang nanti aku kasih infonya. Ya, singkat cerita sahabat-sahabat, waktu yang diminta sama Mbak Gita atau waktu pernikahan dari Mbak Gita sudah ditetapkan. Mbak Gita kembali nelpon Mbak Yuni. Agustus 2014, aku mau pengantin. Kamu pulang ya. Kalau kamu tidak datang, kita nggak usah temenan lagi. Aku pasti balik, Mbak Yuni bilang. Jadi semuanya udah disiapin, tiket pesawat ya, dari Surabaya ke Pontianak. Dia juga bawa kado spesial, dibelikannya cincin 2 biji. Memang bukan cincin emas, ya, bukan cincin emas, tapi ya buat kenang-kenangan lah, hadiah untuk mempelai ini, pasangan pengantin ini. Walaupun Mbak Yuni tidak tahu siapa mempelai laki-lakinya. Nah, setibanya di Pontianak, setibanya di rumah, ibu dari Mbak Yuni ini bilang sama Mbak Yuni, kamu merantau jauh-jauh, jangan duit aja yang dibawa pulang. Kabar bahagia dong dibawa. Tuh, lihat tuh, 2 sahabat baik kamu sebentar lagi menikah. Kamu kapan? Kenalinlah bapak. Siapa laki-laki yang sedang dekat sama kamu? Mbak Yuni ini langsung gak fokus untuk menjawab pertanyaan dari ibunya karena mendengar apa yang diucapkan ibunya barusan. Bukan pertanyaan kapan kamu mau nikah, kenalin laki-laki yang dekat sama kamu, tapi yang sebelumnya. Lihat tuh, 2 sahabat baik kamu sebentar lagi mau menikah. Bu, 2 sahabat baikku, Rido sama Gita. Gita memang mau menikah. Rido mau nikah juga. Sama siapa? Kok aku nggak dikasih tahu kapan? Ibunya Mbak Yuni ketawa. Kau ini aneh, masa nggak tahu? Rido sama Gita lah yang mau menikah besok. Hah? Sumpah demi Allah, Mbak Yuni kaget. Nggak nyangka aku, Bu. Kami udah berteman dari kecil. Waktu SMA lah boleh dikatakan. Mereka sudah sama-sama remaja. Nggak ada loh gelagat-gelagat mereka ini saling suka. Ibunya Mbak Yuni bilang itulah yang dinamakan jodoh. Rezeki, pertemuan maut jodoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menentukan. Nah, mendapatkan informasi itu, Mbak Yuni langsung pergi dia ke rumah Mbak Gita, langsung dia ngelabrak Mbak Gita. Kau kurang ajar kau ya. Kau nikah sama Rido ya? Mau kau sama anak itu? Jadi emosi bercampur bahagia pecah lah. Mereka pelukan, selamat ya. Aduh, nggak nyangka kali lah kita dari ingusan main sama-sama, ternyata jodohmu itu cuma sejengkal, dekat sekali. Nah, tinggal aku nih, Mbak Yuni bilang. Doain aja lah aku dapat jodoh yang terbaik. Kau tahu nggak gitu? Yang kupikirkan kau ini dijodohin karena kau nih ya bodoh sekali sama laki-laki. Ya memang Mbak Gita ini, sahabat-sahabat, Mbak Yuni bilang dari SMP, SMA itu tidak pernah yang namanya dekat dengan laki-laki selain dengan Rido. Tidak pernah yang namanya itu pacaran. Padahal banyak laki-laki yang naksir, banyak sekali, cakep orangnya, tinggi putih. Nah, sampailah di mana hari bahagia, resepsi pernikahan 2 sahabat baik dari Mbak Yuni. Nah, kelarlah nih
Mbak Yuni pun tidak bisa lama-lama dia di Pontianak. Seminggu dia harus balik ke Surabaya. Nah, di akhir perpisahan lah jatuhnya ya, sebelum Mbak Yuni ini balik ke Surabaya, Mbak Yuni bilang sama Bang Rido sama Mbak Gita, tunggu aku ya tahun depan, lama lagi aku bakal balik ke Pontianak untuk buka usaha sendiri, nanti ya kalian bantu-bantu juga lah aku untuk merintis usaha. Kapan? Kata Mbak Gita sama Bang Rido. Tahun depan, ya beberapa bulan lagi lah. Itu kan bulan Agustus 2014. Nah, Mbak Yuni ini mewacanakan kalau enggak Februari, Maret ya. Maret 2015 dia bakal balik ke Pontianak karena ya enggak betah lama-lama tinggal di kampung orang, dia bilang, dan aku juga mau berkembang. Jadi ya mereka janjian pokoknya 2015 kita bakal kumpul lagi, kita bakal sama-sama lagi. Nah, berangkatlah Mbak Yuni dari Pontianak ke Surabaya untuk melanjutkan sisa waktunya bekerja di sana. Singkat cerita, tahun baru sudah berlalu. Masuklah di tahun 2015. Tepatnya di bulan Februari akhir, Mbak Yuni sudah mempersiapkan kepulangannya kembali ke Pontianak setelah 3 tahun lebih merantau. Setibanya balik ke Pontianak, tentunya Bang Rido dengan Mbak Gita senang. Ya, jadi mereka kembali kumpul, mereka kembali sama-sama. Ya, sebelum Mbak Yuni ini buka usahanya, ya, apa yang diharapkan Mbak Yuni, karena modal sudah terkumpul dan basic untuk bisnis pun sudah 3 tahun diasah sama Mbak Yuni. Jadi sebelum dia buka usaha, Mbak Yuni ngomong nih sama Bang Rido sama Mbak Gita, sebelum aku buka usaha, sebelum aku sibuk, nah, sama kamu nih Git, sebelum kamu bunting, sebelum kamu punya anak, aku pengen kembali kita merasakan kegilaan-kegilaan kita waktu remaja dulu. Aku pengen jalan-jalan. Yuk, liburan yuk. Kemana? Kata si Mbak Gita. Terserah, kalian mau kemana? Kalian ini kan hitungannya masih pengantin baru. Honeymoon lah kalian sekalian nih, bulan madu, biar aku yang nemenin, kata si Mbak Yuni. Wah, boleh tuh, Bang Rido bilang. Tapi kemana ya? Kita punya cerita, akhirnya terpilihlah sebuah kota yang ada di Nusantara menjadi destinasi liburan mereka pada tahun 2015 tersebut. Sebut saja inisial, kota itu kota J. Nah, udah fix nih, kita liburan ke kota J. Seminggu lah ya, kata si Mbak Yuni. Ya, boleh lah, Mbak Gita bilang sama Bang Rido. Tapi gini, ini kan aku belum ngasih hadiah pernikahan nih sama kalian, Mbak Yuni bilang. Ya, cuman ngasih cincin buat kenang-kenangan. Jadi gini aja lah, tiket PP Pontianak kota J, aku yang bayar. Kalian berdua itu tinggal bayar penginapannya saja nanti. Berapa lama kita di sana? Seminggu kah? 5 hari kah? 4 hari kah? Kalian yang nanggung. Nggak perlu hotel yang mahal-mahal juga. Yang penting nyaman. Karena kita kan liburannya panjang nih. Sayang juga duitnya kalau hotelnya mahal. Nah, jangan pula kalian pesan satu kamar. Aku udah nggak mau lagi tidur sekamar sama kalian berdua. Kalau dulu oke lah. Zaman SMP, zaman SMA, mereka ini sering tidur sekamar bertiga, sahabat-sahabat. Nah, kalian sekarang statusnya udah suami istri. Nanti ya aku jadi obat nyamuk di kamar nanti. Ketawa lah Mbak Gita sama Bang Rido. Ya enggak lah, enggak mungkin juga. Sepakat, deal. Jadi tanggal keberangkatan nih yang ditentukan. Kapan kita berangkat? Kalau bisa jangan lama-lama lah. Soalnya kan aku mau buka bisnis juga nih. Udah mau mulai kerja lagi. Ya semakin cepat semakin baik kita liburannya. Jadi diputuskanlah bulan 4, sahabat-sahabat. Ya, bulan 4 2015, tepatnya di awal bulan, dan H-4 sebelum keberangkatan, Mbak Yuni sudah memesan tiket tujuan kota Pontianak menuju kota J. Sedangkan tiket baliknya itu belum dipesan karena liburan mereka ini kan rencananya 6 hari. Ya, tapi kalau tidak sesuai atau ada sesuatu yang mendesak, ya, mereka baru pesan tiket gitu ya. Kalau dipesan PP sekarang, ya sayang nanti kalau tiba-tiba kita pulang cepat, hangus tiketnya. Nah, ditunjukin nih, tiket udah aku pesan. Kalian sudah nyari penginapan belum? Mbak Gita bilang ke Mbak Yuni, sabar ya, aku belum ketemu yang cocok gitu. Yang cocok bukan harganya, tapi
tempatnya banyak yang penuh, susah kalau booking melalui aplikasi seperti ini. Mbak Gita bilang ke Mbak Yuni, ya sudah nggak apa-apa lah, yang penting saranku, Mbak Yuni bilang, 2 hari sebelum berangkat sudah dipastikan kita sudah mesan penginapan. Oke, beres lah pokoknya. Dan singkat cerita, waktu keberangkatanmu tiba, tanggal 1 bulan 4 2015. Berangkatlah 3 sahabat ini menuju kota J untuk berlibur. Sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang, ini kita sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi, sahabat-sahabat. Itulah misteri di balik sebuah kehidupan. Namun setiap langkah seorang anak manusia yang mereka lalui itu sudah ditentukan skenarionya oleh Sang Pencipta, takdir. Jadi sebelum saya masuk ke dalam inti dalam kisah ini, jujur ya, ketika saya ngerekap cerita ini merindingnya terasa banget, dan sedih pun ada yang saya rasakan. Karena ingat, di awal tadi saya bilang apa? Salah satu dari mereka ini ada yang meninggal dunia. Ya, siapa ya? Nggak mungkin lah narasumber kita yang meninggal. Kalau narasumber kita yang meninggal, gimana dia ngirimin cerita? Ya, nggak mungkin. Jadi, sahabat-sahabat bakal tahu nanti siapa yang meninggal. Nah, setelah mereka sampai ke kota tujuan, kota J, dari bandara kota J, mereka menggunakan taksi menuju alamat penginapan yang sudah dipesan sama Mbak Gita. Tapi setibanya di penginapan, sesuatu yang tidak diharapkan itu terjadi. Ketika check-in di resepsionis penginapan itu berkali-kali bertanya sama Mbak Gita, maaf ya Mbak, Mas, apakah Mbak sudah memperhatikan tanggal pemesanan penginapan kami? Kalau untuk sekarang nggak ada kamarnya, Mbak. Hotel kami full, penginapan kami full. Bang Rido ngomong, full kayak mana? Kami kan sudah pesan jauh-jauh hari. Masa iya kamar kami nggak ada? Mohon maaf sekali lagi, Pak. Tolong dicek lagi tanggal pemesanan hotelnya. Sekali dicek sama Bang Rido, sekali dicek sama Mbak Gita, sekali dicek sama Mbak Yuni. Mereka semuanya nepuk hening. Astagfirullahaladzim. Ya wajar lah Mbak resepsionisnya bilang nggak ada kamar untuk kalian, karena yang dipesan sama Mbak Gita itu tanggal 1 bulan 5, sedangkan mereka datang ke kota J, ke penginapan itu tanggal 1 bulan 4. Salah booking. Mbak Gita udah minta maaf nih sama Mbak Yuni. Yun, maaf ya Yun, aku nggak tahu kalau kayak gini nih, salah pencet nih, aku pun nggak teliti. Bang Rido juga, maaf ya Yun, ya, kami ya nggak tahu bakal kayak gini, salah pencet. Nah, Mbak Yuni pun ngomong lah sama Mbak resepsionisnya, apa nggak bisa dibantu Mbak? Dicarikan kamar, dimundurin tanggalnya. Nggak bisa Mbak, karena penginapan kami ini full sampai akhir bulan nanti. Kalau untuk proses refund, pengembalian duit itu bisa kami bantu. Nah, yaudahlah ya, karena tidak bisa dipaksakan untuk menginap di tempat itu. Akhirnya di sini Bang Rido berinisiatif. Yaudahlah, kalian nunggu di sini di lobi. Nggak apa-apa ya Mbak ya, istri dan teman saya nunggu dulu di sini biar saya nyari penginapan. Karena tadi sepanjang jalan di taksi saya lihat di sini banyak penginapan. Betul Pak, di sekitaran sini penginapan semua. Tapi rasa-rasanya Bapak bakal sulit untuk mencari penginapan yang ada di sekitaran atau di pinggir jalan. Karena Bapak datang ke sini itu pas di bulan liburan, yang mana penginapan di sini sudah di-booking jauh-jauh hari. Tapi ya mana tahu ada, coba aja Bapak cari, nggak apa-apa nunggu di sini. Nah, pergilah si Bang Rido ini. Mbak Yuni sama Mbak Gita duduk di lobi, kurang lebih sekitar 1,5 jam Bang Rido keluar. Balik-balik wajahnya kusut, terlihat lesu dan tidak bersemangat. Ditanyalah sama istrinya Mbak Gita, kenapa Bang? Apakah dapat penginapannya? Bang Rido cuma menggelengkan kepala. Betul lah kata Mbak resepsionis itu. Sepanjang jalan ini penginapan semua, hotel semua, ada yang bintang, ada yang losmen, tapi tidak ada yang kosong, full. Waduh. Mbak Yuni bilang,
kacau dong liburan kita. Kalau nggak ada penginapan di sini, kita mau nginep di mana? Nah, nggak lama kemudian Mbak resepsionis ini datang nyamperin mereka bertiga, mengatakan, maaf ya Bu, Pak, bukannya saya mau nguping, tapi ya kebetulan dengar nggak dapat hotel ya. Mau nggak saya bantuin untuk nyarikan penginapan? Emang ada Mbak? Di mana? Kalau di sekitaran depan sini sudah full semua, Bang Rido bilang. Ada. Di bagian belakang hotel kami ini, itu rumah-rumah warga banyak yang disulap menjadi penginapan. Karena musim liburan ini itu rame dan itu menjadi rezeki buat warga sekitar. Jadi banyak rumah-rumah yang disulap menjadi penginapan ya. Saya carikan kalau mau. Nggak apa-apa, Mbak Yuni bilang. Nggak apa-apa Mbak, rumah pribadi pun atau kos-kosan pun nggak apa-apa. Yang penting, saya minta satu aja. Kamar mandinya harus bersih. Nggak perlu kamar mandi dalam kamar tuh nggak perlu. Yang penting kamar mandinya bersih. Itu aja. Dan pergilah si Mbak resepsionis ini mencarikan penginapan untuk mereka. Nggak lama kok perginya. 15 menit balik lagi ke penginapan itu dan mengatakan, ada Mbak, Pak, kalau mau. Nggak jauh kok dari sini. Kalau jalan kaki sekitar 7-8 menit lah, nggak jauh pokoknya. Gimana Mbak? Bersih nggak bersih? Saya udah cek. Kalau mau, ayo saya antarkan. Nah, diantarin lah ke sana. Jadi, yang mereka tuju ini penginapan yang dicarikan sama Mbak resepsionis ini, ya betul itu satu rumah. Rumahnya nggak begitu besar. Dari luar kelihatan bagus nih, walaupun bangunannya bangunan tua, tapi masih terawat. Tapi ya sayangnya kiri kanannya aja masih kosong. Masih pohon pisang, ada yang nanam ubi. Dan rumah di bagian belakang pun tidak terlalu padat. Ya, tetangga kiri kanannya tuh berjarak-jarak lah kayak gitu. Ya, jadi berdirilah sebuah rumah. Rumah itu terlihat bersih karena catnya tuh kayak baru dicat warna putih. Nah, tidak lama kemudian si Mbak resepsionis ini pun datang membawa seorang laki-laki parubaya, sebut saja Pak Slamet, yang merupakan si penjaga rumah. Penjaga rumah ya, bukan pemilik. Jadi Pak Slamet memperkenalkan diri, saya yang jaga rumah ini dan rumah ini memang disewakan, dikontrakkan. Baik itu bulanan, baik itu harian. Jadi cek aja lah dulu ke dalam. Mana tahu cocok, dibukakan pintunya. Masuk ke dalam itu ada 3 kamar. Kamar pertama di bagian depan, ukurannya cukup besar. Ada ruang tamunya, kamar nomor 2 dengan nomor 3 itu berjejer. Nah, di depan kamar nomor 2, nomor 3, itulah bagian dapur dan space-nya sangat luas. Bukan cukup luas, sangat luas. Jadi, di tengah-tengah bagian dapur itu ada sesuatu, sahabat-sahabat. Yang mana awal mereka masuk, itu ditutup pakai kain. Ya, Mbak Gita, Mbak Yuni, sama Bang Rido nggak tahu itu apa. Nah, jadi setelah mereka deal, merasa cocok, Pak Slamet pun memberikan kunci dan meninggalkan mereka. Mbak Gita sama Bang Rido ini ngasih duit untuk nginep 4 hari di tempat tersebut. Jadi Pak, saya bayar 4 hari dulu ya. Nanti kalau kami mau nyambung, ya, kami kabarin. Ya enggak apa-apa, Pak Slamet bilang. Pokoknya nanti kabarin aja saya kalau mau nyambung atau mau pulang. Pak Slamet pun nunjukin rumahnya si Pak Slamet. Tuh, rumah saya di ujung sana. Rumah papan di samping pohon bambu. Itulah rumah saya. Jadi Pak Slamet pun pulang, meninggalkan kunci rumah tersebut dan membawa uang sewa selama 4 hari 4 malam. Nah, pada saat Mbak Yuni, Mbak Gita sama Bang Rido sudah di rumah kontrakan lah kita katakan ya, penginapan itu, ini sudah menjelang waktu asar. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak, sahabat-sahabat. Ya, mandi dulu, beres-beres, sholat asar. Nah, setelah sholat asar, Mbak Yuni, Mbak Gita, sama Bang Rido, ini ngobrol mereka. Nanti malam kita kemana ya? Apa besok aja kita baru keluar? Jadi malam ini kita istirahat aja. Aku capek, Mbak Yuni bilang. Nah, Mbak Gita juga ngomong, aku juga Yun. Nggak tahu kenapa begitu masuk rumah ini kayak, capek lah pokoknya. Bawaannya tuh ngantuk aja, Mbak Gita bilang. Jadi ya udah fix ya, besok aja. Besok kita baru keluar. Nah, di rumah itu kan ada 3 kamar tadi. Mbak Yuni menempati kamar yang di depan.
Mbak Yuni bilang sama Mbak Gita sama Bang Rido, aku di depan ya, kalian di belakang aja. Nah, jadi gimana nih? Kita nggak keluar, tapi kita nggak ada makanan. Bang Rido bilang ya gampang lah kalau itu. Nanti habis maghrib, biar aku yang keluar sendirian. Biar aku yang cari makan. Gampang lah. Pokoknya istirahatlah dulu kita. Singkat cerita, istirahatlah mereka bertiga ini. Selesai menunaikan sholat maghrib, Mbak Yuni keluar, ngetok-ngetok kamar yang ditempati Mbak Gita dan Bang Rido. Git, jadi nggak beli makan? Aku lapar nih. Jadi, tunggu sebentar. Keluarlah Bang Rido ini sama Mbak Gita dari dalam kamar. Bang Rido nanya ke Mbak Yuni, kamu mau makan apa? Nanya juga sama istrinya, Yang, kamu mau makan apa? Tapi jangan yang ribet-ribet ya. Apa kira-kira? Ya, sekiranya yang ada aja lah, Mbak Yuni sama Mbak Gita bilang. Yang penting kita makan. Dan pergilah keluar Bang Rido ini untuk membeli makan selepas maghrib itu, sahabat-sahabat. Sedangkan Mbak Gita sama Mbak Yuni ini nunggu di kamar masing-masing. Nggak lama, datanglah si Bang Rido ini bawa makanan. Assalamualaikum, Yun, makan yuk, ayo, kata si Mbak Yuni. Keluarlah mereka. Makan di bagian belakang jatuhnya ya. Ya, di depan kamar yang ditempati Mbak Gita. Ya, itu ada tempat makannya, ada rak piring, ada kompor segala macam. Dan di sini, nah, di bagian tengah-tengah dapur, ini ada sesuatu yang tertutup. Ya, tadi kan pas ngecek itu sudah ada sesuatu yang tertutup besar yang ditutup itu. Bang Rido ini penasaran, ini apa yang ditutupin ini? Atau jangan-jangan meja makan? Bentuknya kan bulat, tertutup kain hitam. Ya, mungkin ya meja makan. Buka Gi. Mbak Yuni sama Mbak Gita bilang ke Bang Rido, ya, buka lah ya. Dibuka sama Bang Rido. Mereka terkejut, sumur. Loh, kok ada sumur di dalam rumah? Kok ditutupin sumur ini? Tak kira tadi meja makan. Jadi sumurnya itu keren, sahabat-sahabat. Ya, terlihat dari batu-batu yang ditumpuk di pinggiran sumur. Ini sumur tua ya, karena batu-batunya itu batu-batu alam, dan atasnya itu ditutup pakai papan yang tebal sekali dan dipalang besi. Ya, mungkin sumur ini sudah lama ditutup, kata si Mbak Yuni. Yaudahlah, yuk kita makan. Mereka ini makan pas di sampingan dengan sumur. Taruhlah ya, ini sumurnya, nah ini meja makan. Jadi mereka makan, ngobrol-ngobrol. Ketika sedang asik ngobrol, membahas, kok kalian ini bisa nikah? Kapan pula kau nih Gita suka dengan si Rido, dan kau pula Rido kayak ndak ada orang lain aja, bisa kepincut dengan sahabat sendiri. Nah, banyaklah mereka bercengkrama sambil makan di dalam sumur ini, di samping tempat duduk mereka ini. Itu dari awal Bang Rido, Mbak Yuni dengan Mbak Gita bercerita, di dalam itu kayak ada suara yang nyautin kayak gitu. Kayak ada suara orang yang ngobrol juga. Tapi samar-samar terdengar karena bergema ya. Bergema. Mereka pun awalnya nggak begitu peduli lah, nggak begitu, mungkin cuma salah pendengaran aja. Ya. Lah, mereka lanjut ngobrol, makan pun sudah habis, mereka pun lanjut untuk ngobrol. Posisinya masih di bagian dapur jatuhnya nih sahabat, tapi posisi mereka pindah. Bang Rido ini berdiri sambil rokokan bersender di sumur tua itu. Batu yang ada di samping sumur tua itu tingginya tuh hampir sepinggang dari si Bang Rido. Atasnya kan ditutup rapat dengan papan tebal dan dipalang besi plat ya, biar kuat gitu. Nah, bersender di samping sumur, si Mbak Gita ini ikut juga lah, bersender samping suaminya. Si Mbak Yuni masih duduk di kursi, ya kursi tempat dia makan tadi. Nah, semakin mereka ini nyender di sumur itu sambil ngobrol, Mbak Yuni ini melihat mereka ini kok semakin mesra. Tangan si Bang Rido ini udah mulai ya meluk lah, sesekali nyium lah, sampai-sampai Mbak Yuni bilang kayak gini, saya di depan aku kayak gitu, aku ngelihatnya itu bukan apa ya, bukan ikutan nafsu aku, kata Mbak Yuni, aku geli ngelihatnya, nggak kebayang sama aku, kalian kok bisa nikah sampai hari ini pun ya, Mbak Yuni itu nggak kebayang gitu, Mbak Gita sama Bang Rido itu bisa menikah. Jadi nggak tahu kenapa mereka ini jadi bucin banget malam itu. Nah, sampai di mana di satu titik ya,
Si Bang Rido ini tiba-tiba saja ngerangkul istrinya tuh dari belakang, dipeluknya dan digendongnya naik ke atas sumur untuk duduk. Nah, si Bang Rido pun ikut duduk di samping sumur itu. Nah, mereka rangkulan kayak gini sambil ya mesra sekali lah ngomong itu. Iya sayang ya, kamu kayak gini kayak ini. Mbak Yuni ini udah geli sekali ngeliatnya. Udahlah, aku mau tidur. Nanti lama-lama kalian cinta pula di situ. Udahlah, aku masuk kamar aja lah. Aku mau istirahat. Besok kita mau pergi pagi-pagi. Mbak Yuni bilang, pergilah, masuklah ke kamar. Kami mau di sini dulu, kata si Mbak Gita dengan Bang Rido. Mbak Yuni ini denger nih dari dalam kamarnya. Mereka tuh masih asik ngobrol kurang lebih sekitar 1 jam lah. Cekakak-cekikikan, pokoknya mesra sekali lah terdengar. Nah, setelah itu baru masuk, hilang suaranya. Kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari di malam itu. Mbak Yuni ini mendengar suara desahan. Dia kebangun, aduh, betul nggak sih suara yang ku dengar? Suara desahan, maaf ya, kayak orang sedang berhubungan intim. Jadi suara desahan itu makin lama makin kencang. Suara desahan itu semakin lama semakin terdengar jelas. Karena Mbak Yuni ini penasaran, ngapain sih? Ya mereka tuh sampai kayak gitu banget. Dia pun keluar dari kamar. Tapi ketika Mbak Yuni ini keluar dari kamar, suara desahan itu hilang. Nggak terdengar lagi. Awalnya dia mau ngetok pintu, tapi nggak jadi. Karena apa? Tiba-tiba Mbak Gita ini itu keluar dari kamar mandi. Berjalan tuh nunduk dia. Tek, tek. Mbak Yuni yang ada di antara sumur dengan kamarnya si Mbak Gita itu cuma dilewatin doang. Seakan-akan Mbak Gita ini nggak menyadari kalau ada Mbak Yuni di situ. Lewat nyelonong begitu saja, ditepuk sama Mbak Yuni. Hei, kau habis ngapain sih? Berisik tahu. Gak enak aku dengernya. Pelan-pelan aja suaranya. Jangan berisik kayak tadi. Jujur, aku keganggu, tahu nggak? Nah, Mbak Yuni yang negur kayak gitu, ini nggak dihirauin sama Mbak Gita. Dia lewat aja di depan Mbak Yuni, buka pintu kamar dan masuk. Ya udahlah ya, udah ketemu sama Mbak Gitanya. Mbak Yuni pun kembali masuk ke kamar. Baru setengah jam, Mbak Yuni ini masuk ke kamar. Tiba-tiba saja pintu kamar Mbak Yuni ini diketuk. Siapa? Kamu ya tak? Ngapain? Buka aja, nggak aku kunci kok. Pintu kamar tuh kebuka. Mbak Yuni pun bangun dari tempat tidurnya. Perlahan pintu kamar itu pun kebuka kayak ada yang ngedorong. Ketika pintu kamar itu sudah kebuka setengah, alangkah Mbak Yuni terkejutnya. Di depan pintu nggak ada siapa-siapa. Kok nggak ada orang? Betul nggak nih nggak ada orang? Kok pintu itu bisa kebuka sendiri? Kok tadi ada yang ngetuk? Nah ini Rido nih ngerjain aku nih. Karena aku tadi kan udah negur istrinya. Do, kamu ya? Kamu di mana? Hei, jangan kayak gitu. Kita ini lagi di tempat orang. Tak ada yang nyaut. Jadi saking penasarannya, ya rasa takut pun mulai muncul. Mbak Yuni cek. Turun dia dari ranjang, keluar dia melewati pintu kamar, noleh kiri, noleh kanan, itu memang sama sekali tidak ada orang. Dilongok sama Mbak Yuni ke arah belakang. Tahu enggak, sahabat-sahabat? Di atas sumur tua tersebut, itu sedang duduk sosok yang tinggi sekali. Saking tingginya. Yang kelihatan tuh cuman bagian kaki sosok itu bersila sama bagian dadanya saja. Bagian dada ke atas itu nggak kelihatan. Tinggi sekali. Kepalanya tuh nggak kelihatan. Nembus ke atas dek kayak itu loh. Astagfirullahaladzim. Dalam hati Mbak Yuni nih,
Aduh, sosok apa itu? Dalam hati Mbak Yuni ini baca doa, sahabat-sahabat. Apa yang bisa dia baca, dia baca. Mbak Yuni ketakutan, dia masuk kamar, langsung tutup ya lagi pintu. Nah, di momen itu, ya, Mbak Yuni ini sepintas ngelihat, sahabat-sahabat. Kalau di pangkuan sosok yang tinggi besar, yang duduk di atas sumur tua tersebut, ini ada seseorang yang sedang duduk di pangkuannya. Tapi saking kan Mbak Yuni ini takut, dia tidak dapat jelas memperhatikan siapa yang duduk di pangkuan sosok tersebut. Siapa? Nah, jadi di pagi harinya, ya, Mbak Yuni ini mau cerita ke Mbak Gita dengan Bang Rido. Nah, ini takut nanti mereka malah ketakutan. Liburan mereka jadi tidak nyaman ya menempati penginapan itu, karena ini kan udah dibayar nih untuk 4 hari ke depan. Udahlah, aku diemin aja lah. Nah, di pagi itu pun ketika mereka sarapan, si Mbak Gita ini kelihatan pucat. Si Mbak Gita ini kayak bengong aja. Ya. Berkali-kali diajak ngobrol sama suaminya. Ini cuman Mbak Yuni nanya ke Bang Rido, tuh Gita kenapa? Nggak tidur ya kalian semalam? Enggak kok, nggak lama kamu masuk kamar, kami udah masuk kamar juga. Aku udah tidur duluan. Tapi nggak tahu ya Gita, aku nggak sadar, capek sekali. Masuk kamar, rebahan, langsung tidur. Aku denger aja suara kalian masih cerita-cerita tuh sampai jam sekian, Mbak Yuni bilang. Enggak, serius. Kamu masuk ke kamar, aku sama Gita pun masuk ke kamar. Begitu sampai kamar, rebahan di kasur, aku nggak sadar tiba-tiba udah subuh. Itu kesaksian dari Bang Rido. Nah, jadi suara orang ngobrol, suara orang mesra-mesraan, itu suara siapa? Dan kenapa Mbak Gita di pagi harinya kok bisa bengong? Nah, ini menjadi pertanyaan besar, tapi di sini masih Mbak Yuni ini tidak menceritakan apa-apa kepada Bang Rido. Dia terus memperhatikan Mbak Gita. Nah, Mbak Yuni bertanya nih sama si Mbak Gita, Git, kamu nggak enak badan ya? Kalau nggak enak badan, kita istirahat aja lah hari ini. Ya do ya, kita nggak usah paksain jalan. Nggak apa-apa kok. Aku cuma lemes saja. Agak sedikit pusing sih, Mbak Gita bilang. Ayo udahlah. Nanti aku keluar, aku cariin obat untuk kamu. Nah, kamu istirahat aja, temenin istrimu. Mungkin siang agak enakan, sore baru kita jalan. Nah, itu kata Mbak Yuni. Jadi pagi itu keluarlah Mbak Yuni buat beli obat ya untuk si Mbak Gita. Balik dia nganterin obat untuk Mbak Gita. Kondisi Mbak Gita ini udah baikan. Nah, minum obat, istirahat sejam. Mbak Gita bilang, "Are you ready? Yuk kita jalan-jalan, kita liburan." Semangat sekali kelihatannya. Senang lah si Mbak Yuni ini. Jalanlah mereka keluar. Nah, pada saat sore hari, pada saat makan siang digantikan sore karena mereka jalan-jalan ya, sekitar jam 3:30 lah mereka makan. Lagi asik makan, tiba-tiba saja Mbak Gita muntah. Memuntahkan semua makanan yang dimakannya. Mbak Yuni panik lah. Bang Rido juga panik, loh kamu kenapa? Mbak Yuni pun nanya, Git, kamu nggak apa-apa Git? Pucat sekali wajahnya si Gita pada saat itu. Mbak Yuni bilang, langsung berubah pucat. Nah, Bang Rido panik dia. Megang kepala istrinya nih, dingin. Keringatnya makin banyak. Kayak menahan sakit yang begitu sangat. Mbak Gita ini tidak bisa menjawab apa-apa. Menurut pengakuan Mbak Gita, ketika dia muntah itu, dia sadar dia muntah. Tapi telinganya ini sama sekali tidak bisa mendengar apa-apa. Jadi dia pun bingung ya, suasana tuh kayak gitu di telinganya. Nah, kepanikan Bang Rido, kepanikan si Mbak Yuni ini, itu membuat pelanggan-pelanggan lain yang ada di tempat makan itu memperhatikan mereka. Adalah satu bapak-bapak, ya, ini datang mendekati si Mbak Gita. Dia mengatakan seperti ini, anak perempuan ini sepertinya ada yang menginginkan. Anak perempuan ini sepertinya ada yang mengikuti. Kalian ini dari mana? Baru dia menggunakan bahasa Indonesia. Bertanya ya, kalian ini dari mana? Kami dari Pontianak, Pak. Walah, jauhnya. Kami liburan ke sini, Pak. Kemarin baru sampai. Walah. Ya udah. Nih, bawa
bawa nih temen kalian pulang, suruh istirahat, dan malam hari, kalau bisa menjelang malam, selama masih di kota ini, kalian jangan keluar. Itu yang dikatakan si bapak-bapak ini, dan bapak-bapak itu tiba-tiba aja pergi. Ketika dia pergi ninggalin mejanya Mbak Yuni, dia berkali-kali masih noleh ke belakang melihat si Mbak Gita, dan sesekali dia kayak menggidik merinding ketakutan. Mbak Yuni merasa aneh nih. Yuni merasa khawatir nih, kenapa kok bapak-bapak itu kayak ketakutan kayak gitu. Jadi dibawalah Mbak Gita ini kembali ke penginapan. Tapi sebelum kembali ke penginapan, mereka membawa Mbak Gita ini untuk ke rumah sakit dulu. Jadi setelah dari rumah sakit baru dibawa pulang. Ketika di rumah sakit diperiksa ya di IGD, hasil pemeriksaan pun ini tidak ada penyakit apa-apa, cuman disuruh istirahat aja. Ya, jangan terlalu capek dulu. Mbak Yuni langsung nebak dia, atau jangan-jangan dok, ini temenku hamil nih, karena dia ini kan nganten baru. Belum, kalau hamil belum. Nggak ada tanda-tanda kehamilan. Anak ini cuma kecapean. Nanti dikasih vitamin, diusahakan 1 hari ke depan itu memang betul-betul istirahat. Itu yang dipesan sama dokter. Setelah dari rumah sakit, barulah mereka pulang ke tempat mereka menginap. Semenjak kejadian itu, kondisi Gita semakin tidak karuan. Jujur sebenarnya, ketika saya kembali menceritakan kisah ini, itu sama saja dengan kembali menyayat luka lama. Penyesalan terbesar itu ada di diri saya karena walaupun secara tidak terang-terangan, orang tua dan suami dari Gita, mereka selalu menatap saya dengan sinis, tatapan yang mengartikan kamulah sumber malapetaka semua ini.